Jadi pemirsa, bagaimana arah kebijakan politik luar negeri Indonesia era Presiden Prabowo Subianto saat ini? Hari ini akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda bersama pakar hukum internasional, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Selamat siang. Selamat siang, Valen. Prof, jadi sudah hampir 1 tahun dan bagaimana penilaian Anda soal realisasi kebijakan yang sejauh ini sudah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, kebijakan politik luar negeri Indonesia? Sejauh ini saya harus katakan ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ada 3 hal. Pertama, bagaimana Presiden Prabowo telah membawa Indonesia ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya, di mana beliau itu sangat bisa berkomunikasi baik resmi maupun tidak resmi dengan para pemimpin negara di dunia, bahkan pemimpin negara-negara besar. Dan beliau kerap mendapat atensi dan sepertinya beliau juga tidak punya masalah ketika beliau bercengkrama dengan para pemimpin dunia ini. Hal yang kedua adalah beliau mampu mengartikulasikan apa yang menjadi kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif, dalam hal memposisikan Indonesia. Karena misalnya saja kita akan ikut sebagai anggota OECD, tapi pada saat yang bersamaan kita juga masuk sebagai anggota BRICS. Jadi politik luar negeri bebas aktifnya beliau perankan betul. Nah, yang terakhir adalah bagaimana beliau berkomitmen untuk mewujudkan two-state solution yang selama ini memang merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait dengan Palestina. Dan beliau sangat serius dan kemudian sangat ingin mewujudkan two-state solution. Ini terlihat komitmen beliau untuk mengirim pasukan yang kalau dalam 20 poin proposal Trump itu nanti akan disebut sebagai International Stabilization Force, dan kemudian juga beliau diundang langsung untuk menyaksikan penandatanganan. Dalam konteks seperti ini tentu Indonesia juga diminta untuk melakukan pengawalan terhadap proses gencatan senjata dan proses transisi dari nantinya ada pemerintahan transisi dari Gaza yang luluh lantak ini menjadi harapan kita rakyat Palestina bisa menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mudah-mudahan negara Palestina itu akan terbentuk seperti itu. Prof, sebelum kita bahas soal Gaza, Prof, dengan mendapatkan beberapa kali pujian dari Presiden Donald Trump, kemudian diundang langsung duduk sejajar dengan ada Presiden Tiongkok, kemudian Presiden Rusia, apakah dengan posisi ini meningkatkan bargaining position Indonesia kalau kita lihat dalam kacamata kancah internasional? Ya, saya merasakan seperti itu ya. Saya berpandangan bahwa ini telah meningkatkan bargaining position Indonesia, meleverage posisi Indonesia yang mungkin tadinya dianggap sebagai negara besar, Muslim terbesar, tetapi kurang untuk memunculkan diri gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita lihat bagaimana ketika Presiden bisa langsung berkomunikasi dengan berbagai pemerintahan, bahkan juga memberikan selamat kalau misalnya ada yang memenangkan pemilu, dan kemudian beliau juga akan menyambut secara luar biasa tamu-tamu yang datang ke Indonesia, dan itu pun mendapat katakanlah sambutan balasan ketika beliau juga datang ke negara-negara sahabat. Nah, jadi ini menurut saya sangat luar biasa bagaimana beliau membawa Indonesia, karena sebagai sebuah negara Indonesia tentu merupakan sesuatu yang abstrak. Ini semua akan bergantung kepada siapa yang menjadi top leader dan bagaimana top leader ini akan memainkan peran
agar Indonesia betul-betul dianggap oleh masyarakat internasional dan mempunyai bargaining position dalam berbagai hal. Nah, begitu. dengan posisi seperti itu Prof Hik, apakah kebijakan politik luar negeri Indonesia ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk resolusi konflik antara Israel dan Palestina saat ini, Prof? Iya, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Dunia mengharapkan misalnya kehadiran Indonesia, pandangan-pandangan Indonesia. Saya yakin apa yang disampaikan di dalam 20 poin Presiden Trump itu sebenarnya sebagian itu merupakan ide Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena ini ada kesesuaian antara apa yang Presiden sampaikan dalam pidato di Majelis Umum PBB dengan pada saat 20 poin yang kemudian disampaikan oleh Trump di depan kepala negara, kepala pemerintahan, dan kemudian dipublikasikan ya, yang disampaikan oleh Israel dan kemudian juga disampaikan ke Hamas. Jadi mengenai masalah pasukan perdamaian, masalah kalau ada kekhawatiran bahwa Israel nanti dikhawatirkan akan diserang oleh Palestina begitu ya, karena ada jaminan keamanan yang akan dilakukan internasional. Jadi menurut saya banyak ide-ide beliau yang kemudian diserap di dalam 20 poin ini. Dan tentunya Bapak Presiden juga sudah mengatakan bahwa beliau akan berkomitmen untuk betul-betul mewujudkan 20 poin ini dan kemudian nantinya sampai pada Palestina merdeka gitu. Prof, satu lagi yang bikin saya penasaran tapi singkat saja Prof. Akhir-akhir ini kita lihat mengapa ya media Israel selalu beberapa kali framing kalau pemerintah Indonesia ini dekat dengan Israel. Bahkan kemarin muncul isu kalau Presiden Prabowo Subianto mau datang ke sana. Menurut Anda alasannya apa sebenarnya? Alasannya karena dari pihak Israel itu sangat ingin untuk punya hubungan diplomatik dengan Indonesia dan mendapat pengakuan dari Indonesia. Tapi sebagaimana Presiden Prabowo sampaikan dalam pidato, beliau mengatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai sebuah negara dan mempunyai hubungan diplomatik apabila Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ini bargaining chip yang dimainkan oleh Bapak Presiden karena beliau tahu betul Israel ingin mempunyai hubungan dengan kita, tetapi ini yang kemudian dijadikan trade-off. Karena kalau misalnya kita lihat dari negara-negara di Timur Tengah, banyak dari mereka yang sudah mempunyai hubungan dengan Israel, meskipun Palestina masih belum dimerdekakan, diakui oleh Israel sebagai sebuah negara merdeka. Nah disinilah menurut saya kepiawaian dari Presiden, karena menangkap bahwa keinginan Israel itu bisa diwujudkan sepanjang Palestina segera dimerdekakan juga. Baik, jadi kesimpulannya dari dialog kita siang hari ini, Indonesia sekarang punya positioning yang jauh lebih baik lagi di kancah internasional dengan arah kebijakan politik luar negeri yang saat ini sudah diimplementasikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prof Hikmahanto Juwana, terima kasih karena siang hari ini sudah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia. Terima kasih Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.